Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narisma Natasha dengan NIM 230210004. Perkenalkan, nama saya Syafa Kesha Azahra dengan NIM 230210001. Dan saya Nur Fadilah dengan NIM 230210010. Kami dari Prodi D3 Hubungan Masyarakat. Pada kesempatan kali ini, kami akan mereview salah satu film horor yang ada di Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Muhammad Kamaluddin M.Hum. Dan salah satu film horor yang akan kami review berjudul KKN di Desa Penari. Dan ini dia cuplikannya. Kami ke sana untuk menjalankan proker KKN kami. Tapi desa yang kami pilih ternyata bukan desa biasa. Sejak datang ke desa ini, Dari cuplikan film tersebut, ada pesan moral yang bisa kita ambil, yaitu yang pertama, jangan egois. Dan di dalam film cerita KKN itu menceritakan 6 orang mahasiswa menjalankan tugas pengabdian pada masyarakat yang mula di awalnya Ayu meminta bantuan kepada kakaknya agar bisa melaksanakan KKN di desa tersebut. Pihak desa mulanya tak mengizinkan sebab desa mereka tak pernah menerima siswa KKN sebelumnya. Namun Ayu tetap memaksa menjalankan KKN di desa tersebut demi kepentingan pribadi kuliahnya tanpa menghiraukan sinyal-sinyal penolakan dari pihak desa. Sejak awal tim KKN datang, terutama warga memberikan tumpangan rumah pada mahasiswi pun tanpa keberatan. Di tengah tugas, beberapa anggota kelompok sempat ragu dengan desa yang mereka tempatin dan memilih pulang. Tapi Ayu dengan keras menolak hal itu. Pada akhirnya, tugas tidak terselesaikan, KKN berhenti di tengah jalan dan Ayu sendiri pun meninggal dunia di desa tersebut. Nur? Lama, Nur? Mas, masa gak iso sih, Mas? Kasihan Ayu, Mas. Dia ambil konco-konconya butuh buat KKN di sini, Mas. Dibantu ya? Yang kedua ada menjaga sikap. Mahasiswa KKN di desa tersebut menumpang di rumah warga lokal untuk sementara waktu sebelum posko yang lebih luas disediakan oleh pihak desa. Ketika menginap di rumah warga, Ayu sempat disindir oleh pemilik rumah karena pakaiannya terlalu seksi. Selanjutnya, ketiga mahasiswa termasuk Widya dan Nur juga diperingatkan saat mereka bergosip soal hal-hal mistis di desa tersebut, yang mana bisa terdengar oleh pemilik rumah. Wait. Itu tadi gamelan-gamelan maksudnya apa? Emangnya kamu gak dengar? Buat jaga sikap, wait. Masa baru nyampe langsung nanya yang enggak. Aku wis janji kalau kita semua bakal jaga sikap. Makanya Pak Prabowo izinin kita. Kan kalau ada apa-apa yang kena. Loh. Di desa ini, hampir semua rumah itu terbuat dari anyaman bambu. Jadi, kita bisa dengar apa saja yang kalian bicarakan dan apapun yang kalian pakai. Dan yang ketiga, berpikir sebelum bertindak. Bima bercerita pada Nur bahwa ia didatangi seorang penari dalam mimpi. Dia diminta melayani sang penari agar Widya yang sedang dililit ular dalam mimpinya bisa diselamatkan. Bima melakukan perintah sang penari tanpa pikir panjang. Padahal hal itu bisa didiskusikan lebih dahulu dengan teman dekatnya yaitu Nur, yang sama-sama memimpikan Widya. Tindakan yang dilakukan tanpa pikir panjang dan diskusi bisa berdampak buruk karena hal itu dilakukan dalam keadaan mendesak.
di mana otak bisa saja tak berpikir jernih karena panik. Cuma sebatas hilaf, Bim. Demi Allah, aku baru sadar setelah semuanya terjadi. Ojo gugu asmane Allah. Waktu itu aku ngimpi ini kerasa nyata banget. Widya, Widya, Widya. Dia gak bakal iso lepas dari jerat ular. Kamu siapa? Panggil aku Dawu. Temanmu sedang terjerat dalam ritual lama desa ini. Yang keempat, cinta harus berjalan dengan logika. Bencana yang terjadi pada Ayu dalam film KKN di Desa Penari mulanya disebabkan oleh rasa cinta pada Bima. Ayu tertarik pada Bima, tapi tampaknya hal itu tak terbalaskan karena Bima memilih melayani sang penari demi menyelamatkan Widya. Ayu memilih jalan pintas demi mengikat hati Bima, yakni dengan memanfaatkan selendang Badarawuhi untuk bercinta dengan pria yang ia kagumi. Pilihan yang diambil Ayu mengartikan bahwa gadis itu tidak mengiringi rasa cinta dengan logika. Akibat perbuatannya dengan Bima, justru ia terjebak di dunia lain lalu meninggal dunia. Bima itu udah punya pacar belum? Pantes cuma mau berduaan prokernya. Yang kelima, ada menghormati kepercayaan dan adat istiadat setempat. Sedari awal, para siswa KKN telah diperingatkan agar selalu berhati-hati selama tinggal di desa. Mereka diminta menjaga sikap dan ucapan. Para mahasiswa juga diberi pantangan untuk tidak masuk ke zona terlarang. Sayangnya, Bima melanggar hal itu. Tindakannya pada akhirnya membawa kerugian bagi satu kelompok karena tugas KKN mereka tak terselesaikan. Pak, itu jalan menuju kemana? Itu ke hutan. Gapura itu batas antara desa dan hutan. Saya minta kalian semua jangan ada yang mendekat ke Gapura itu ya. Apalagi sampai nekat, kalian semua masuk ke dalam hutan itu. Apa, Pak? Warga desa kami menyebutnya dengan nama Tapak Tilas. Itu bukan wilayah kami. Ayo. Dan yang terakhir, fokus terhadap tujuan. Tugas utama para mahasiswa di film KKN di Desa Penari adalah menyelesaikan tugas KKN sebagai salah satu mata kuliah mereka. Sayangnya, ada beberapa orang yang memanfaatkan momen tersebut untuk kepentingan pribadi, yaitu soal cinta. Pada akhirnya, kepentingan pribadi itu justru menjadi penghalang utama dari tuntasnya KKN tersebut. Sepertinya saya memang gagal menjaga kalian, Mbak. Aku sih salah, Pak. Saya sudah jebol kepercayaan Bapak. Pusing sekali. Nur, ayo kita pulang. Belum itu, Pak. Pelajaran selanjutnya yang dapat diambil dari film KKN di Desa Penari ini adalah kita harus menghormati adat istiadat dan kepercayaan warga setempat. Di Indonesia ini ada banyak keanekaragaman budaya dan kepercayaan. Sudah menjadi tugas kita untuk menghormati kebudayaan di tempat lain. Kita juga harus menjaga ucapan, tata krama, dan kesopanan dimanapun kita berada. Mungkin itu saja review dari kami tentang salah satu film horor yang ada di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.